Oke, assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai hukum Kirchhoff. Jadi kita akan menentukan berapa sih besar arus yang melewati masing-masing rangkaian di sini. Jadi kalau untuk menentukan ngerjain hukum Kirchhoff nih ya, kan kita harus menentukan dulu arah arusnya. Jadi pertama tentukan dulu arah arusnya. Karena kalau kita bicara hukum Kirchhoff, dia kan ada dua hukum. Jadi yang pertama bahwa jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua isinya adalah jumlah GGL ditambah jumlah I dikali hambatan ini harus sama dengan 0. Jadi dia rangkaian tertutup. Jadi tadi yang ini namanya GGL atau kita sebutnya gaya gerak listrik. Satuannya adalah volt, gitu kan ya. Kalau I sudah pasti arus, dia satuannya adalah ampere. Dan kalau R dia adalah resistor atau kita sebutnya adalah hambatan atau ohm satuannya ya. Nah itu, jadi ini ada dua hukum ohm. Nah, langkah pertama kita harus menentukan dulu arah arus. Kalau kita tahu kan arus itu mengalir dari hambatan dari tegangan potensial positif ke potensial rendah ya, potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti kita bikin misalnya ini kan ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Kita anggap ini arusnya ke atas berarti dari positif. Kita namain ini I1. Lalu nanti di sini ada arus yang di sini. Ini kita namain I2, nanti I1 kan jalan ke sini. Nanti jalan ke sini. Nah, ketemu di cabang sini, berarti dia kan nanti yang I2 juga ke sini, ketemu di cabang, berarti nanti ini keluar. Kita namain ini I3. Gitu kan ya. Jadi ini sesuai dengan arah loop. Jadi ini loop yang pertama, loop itu rangkaian tertutup. Yang ini berarti loop yang kedua gitu ya. Ini loop 1. Sebentar. Nah, yang ini loop 1, yang ini berarti loop 2 gitu ya. Nah, sebelum menentukan gimana persamaannya, jadi ini ada kayak aturannya gitu kan ya. Jadi kita bikin aturannya dulu. Jadi aturannya kalau misalnya yang pertama di sini ada baterai. Jadi baterai itu kan ini potensial tinggi, ini potensial rendah. Jadi yang panjang itu dia positif, yang pendek itu dia negatif. Kalau arah loopnya seperti ini, berarti dia ketemu yang panjang dulu, berarti dia plus GGL gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di sini ada baterai, jadi yang ini pendek baru panjang ke sini, dan di sini ada arah loopnya, karena dia ketemu yang pendek dulu, berarti di sini min gitu kan ya. Jadi ini adalah arah si loopnya. Arah loopnya sebenarnya bebas, jadi mau seperti digambar boleh atau mau dibikin sama-sama searah jarum jam juga boleh. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, nanti yang kedua, kalau misalnya ada hambatan, setiap ada hambatan kan harus ada pasangannya tuh I. Misalnya I-nya ke sini. Karena kan di persamaannya I dikali R gitu kan. Kalau ada arah loopnya ke sini, jadi kalau kalian lihat ini panahnya searah, jadi sama-sama ke kanan, berarti dia adalah plus I dikali R. Tapi kalau misalnya di sini ada hambatan, terus panah arusnya ke sini, ini I-nya, arah loopnya tetap ke sini. Nah, ternyata arah panah loop dan arah arusnya ini berlawanan. Berarti kalau yang berlawanan dia min I dikali R ya. Jadi setiap ada R dia harus ada I gitu. Nah, lalu sekarang kita bikin persamaannya. Misalnya kita bikin persamaan loop 1 gitu ya. Jadi kita bikin persamaan loop 1. Loop 1 itu mulainya dari mana? Mulainya bebas. Mau dari A boleh, mau dari F boleh, asal dia dari awal kembali lagi ke awal. Misalnya kita mulai dari A ya. Nah, dari A dari sini. Berarti karena ini arah loopnya searah jarum jam, berarti dia bergeraknya searah jarum jam. Berarti nanti dari A ke F, bentar ya. Berarti dia dari A ke F ke E, nanti ke B, balik lagi ke A gitu ya. Jadi balik lagi ke A. Nah, nanti ketemu apa aja kita lihat. Jadi
Dia tadi jalan dari A ke atas, ketemu yang negatif dulu, berarti kita tulisnya min 6 gitu. Jalan lagi, nanti ketemu di sini ada hambatan 2 ohm. Ingat, setiap ada ohm ada R, dia harus dipasangkan sama I, karena di situ dia I-nya adalah I1, berarti dia plus 2 dikali dengan I1. Dia positif karena I sama loopnya searah. Lalu dia jalan sampai di E, udah di E dia jalan lagi ke bawah dan ketemu hambatan 2 ohm lagi. Nah, hambatan 2 ohm berarti harus dipasangkan lagi sama I, tapi di sini I-nya berarti I3. Karena di tengah itu I-nya I3. Jalan lagi karena dia harus kembali lagi ke titik awal, berarti ke A tidak ketemu apa-apa lagi. Karena sudah tidak ada lagi, berarti sama dengan 0 gitu kan ya. Karena berdasarkan hukum Kirchhoff yang kedua sama dengan 0. Nanti kita bikin di sini 2i1 ditambah 2i3 sama dengan 6. Ini pindah ruas. Nah, ini persamaan 1 gitu kan ya. Nah, lalu kita bikin lagi persamaan kedua. Berarti loop yang kedua. Loop kedua mulainya dari mana juga bebas. Misalnya kita mulai dari C, berarti dari sini C. Karena dia berlawanan jarum jam, berarti dia naik ke atas gitu ya. Jadi naik ke atas, nanti mulai dari C ke D, ke E, ke B, lalu ke C lagi, gitu kan ya. Nah, nanti dia ketemu apa aja di situ. Jadi kita jalan. Jadi dia jalan dari C, ketemu yang pendek dulu. Ini ketemu minus, berarti di sininya minus 8 gitu ya. Jadi itu minus 8. Terus jalan lagi. Setelah di sini di D di E dia ketemu hambatan 1 ohm. Nah, setiap ada ohm harus ada pasangannya I. Nah, dan kebetulan I yang di sini I-nya adalah I2. Berarti di sini plus 1 I2. Gitu ya. Nanti jalan lagi, jalan ketemu lagi di sini dari E ke B dia ketemu 2 ohm. Ini. Berarti 2 ohmnya punya siapa? 2 ohmnya punya 2I3. Jalan lagi dan akhirnya kembali lagi ke C, dan karena tidak ada apa-apa lagi ya sudah, berarti sama dengan 0. Nanti kita pindah ruas, berarti dia jadinya I2 karena 1 nggak usah ditulis ya, ditambah 2I3 sama dengan 8. Ini persamaan 2 gitu. Nah, itu kan tadi persamaan untuk yang hukum Kirchhoff yang nomor 2. Kalau untuk hukum Kirchhoff yang nomor 1 tadi kan bilangnya adalah jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Keluar masuk dari mana? Keluar masuk dari sini. Jadi ini titik percabangannya di E. Nah, yang masuk ke titik cabang itu adalah I1 dan I2. Ini kan I1 dan I2. Baru nanti dia keluar menjadi I3. Berarti persamaannya bisa ditulis I1 ditambah I2 sama dengan I3. Katakanlah ini persamaan 3 gitu kan ya. Jadi ini persamaannya gitu. Nah, setelah itu diapain? Nah, setelah itu tinggal matematis. Matematisnya itu kita eliminasi dan substitusi. Nah, kalau kalian lihat persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita mau mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Apakah bisa dieliminasi? Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini ada I1 dan I3. Sedangkan di sini ya ada I2 dan I3. Sama-sama ada I3, tapi di sini I1 yang di bawah I2. Jadi mau jadi I1-nya dijadiin I2 atau I2 dijadiin I1. Jadi kita substitusi dulu. Nah, kalau lihat persamaan 3 itu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Jadi kalau kita tulis I2 berdasarkan persamaan 3, I1-nya pindah ruas, berarti I3 dikurangi I1. Nah, ini adalah persamaan 3 tadi yang dimodif. Jadi ini yang akan kita substitusi ke I2 yang ini. Ya, kita substitusi. Jadi ini disubstitusi dulu. Nah, I2-nya diganti, berarti jadi I3 dikurangi I1 set. Jadi ini cuma ganti I2-nya, sisanya kita tulis ulang. Jadi itu tidak diganti. Plus 2I3 sama dengan 8. Gitu kan ya. Kalau misalnya dikeluarin kan ini berarti I3 dikurangi
1 ditambah 2I3 sama dengan 8. Ini 3. Nah, yang tadi ganti ya. Ini I3 sama dengan 8. I3 sama I3-nya digabung karena ditambah kan jadi 3I3. Berarti di sini tinggal min I1 ditambah 3I3 sama dengan 8. Ini berarti persamaan berapa tadi? 4. Gitu kan ya. Nah, baru kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 1. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 4. Kita eliminasi, kita tulis ya. Jadi di sini ditulisnya 2I1, ini persamaan 1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Nah, sedangkan yang persamaan 4 kita tulis min I1 ditambah 3I3 sama dengan 8. Karena biar dieliminasi berarti kita kali dulu ya. Yang atas dikali 1, misalnya yang di bawah dikali 2. Berarti kalau misalnya dikali 1, yang atas tetap. Berarti 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Kalau yang bawah kan berarti dikali 2, berarti min 2I1 ditambah 3 kali 2 berarti 6. I3 sama dengan 8 dikali 2 berarti 16. Nah, berarti ini kalau misalnya dieliminasi ini kan ditambah ya. Nah, karena ini ditambahkan berarti 0, 2 ditambah 6 berarti jadi 8. I3 sama dengan 16 ditambah 6 itu kan berarti jadinya 22. Berarti I3-nya sama dengan 22/8. Atau kalau kita perkecil dibagi 2 jadi 11/4 ampere. Nah, gimana kalau misalnya mau tahu I2 dan I1? Kalau mau tahu I2 dan I1 berarti kita tinggal substitusi. Berarti substitusi ke persamaan yang mana saja, misalnya ke persamaan 4 aja ya. Jadi kita substitusi, di situ diketahuinya min I1 ditambah 3I3 sama dengan 8. Berarti min I1 ditambah 3 dikali I3-nya tadi 11/4 sama dengan 8. Berarti min I1 ditambah 33/4 sama dengan 8. Kita pindahin ruas. Min I1 ditambah min I1 sama dengan 8 dikurangi 33/4, gitu kan? Berarti disamakan penyebutnya, berarti I1 sama dengan 4, kita samaan. 4 dikali 8 itu 32 dikurangi 33 berarti sama dengan min 1/4. Berarti kita dapat I1 nya sama dengan 1/4 ampere, gitu kan ya. Nah, gimana kalau kita mau tahu yang besar I2? Kalau besar I2 berarti nanti bisa dipakai yang persamaan 3. Persamaan 3 tuh yang ini, I1 tambah I2 sama dengan I3 persamaan 3. Kita masukin, berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. I1 nya tadi 1/4 ditambah I2 nya mau dicari, I3 nya tadi 11/4. Berarti I2 nya sama dengan 11/4 dikurangi 1/4. Jadi isinya 10/4 ampere. Oke, sekarang kita menentukan I1, I2, dan I3 pakai cara yang lebih cepat. Jadi caranya adalah kita tentuin dulu dari tengah-tengah, misalnya dari E ke titik B gitu ya, kita namakan VEB. Jadi kita carinya tegangan dulu, VEB. Nah, karena dari E ke B itu kan arus bisa lewat kanan, bisa lewat tengah, dan bisa lewat kiri. Misalnya yang lewat kanan berarti di sini ya, ini kita namain I1 misalnya. Yang lewat kiri berarti lewat sini, berarti kita namain I2, dan yang lewat tengah kita namain I3. Jadi cara ngerjainnya adalah nanti V yang ada di kanan dibagi R total yang ada di kanan ditambah V yang ada di tengah dibagi R total yang ada di tengah ditambah V yang ada di kiri dibagi R yang ada di kiri, gitu kan ya, nanti dikali R paralel gitu. Nah, sekarang yang lewat kanan itu ada siapa aja nih? Tapi ini masih berlaku ya. Jadi ketemu yang panjang positif, ketemu yang pendek
negatif. Berarti kalau yang lewat kanan, karena lewat kanan berarti ke sini. Berarti dia ke bawah, karena ketemu yang panjang dulu, berarti V-nya berapa? 6, positif. Dibagi R yang ada di kanan berarti 2, yang ini ya. Ini R-nya 2, hanya 2. Kalau lebih dari 1 berarti nanti ditotalkan karena seri. Ditambah V yang ada di tengah, karena V-nya nggak ada. Di tengah itu kan V-nya nggak ada. Kalau nggak ada berarti tulis 0. Nanti R-nya berapa? R-nya yang ini, berarti R-nya 2, berarti 0 dibagi 2. Ditambah V yang ada di kiri, V yang ada di kiri berarti lewat kiri, V-nya jalan kemu yang panjang dulu. Karena ketemu yang panjang dulu berarti plus, berarti 8 dibagi R-nya yang ini, berarti dia 1. Dikali R paralel antara 2 dan 1. Nanti kan di paralelin tuh nanti angkanya dibalik ya, karena kan 1 per. Nah, biar langsung berarti KPK-nya kita tulis di atas ya. KPK antara 2 dan 1. Tergantung soalnya sih, kebetulan ini 2 dan 2 dan 1. KPK-nya kan berarti 2. 2 dibagi 2 berarti 1. 2 dibagi 2 yang ini berarti juga 1. Ditambah sebentar. Ditambah 1. Nah, 2 dibagi 1 yang ini berarti 2. Berarti ditambah 2 gitu kan ya. Kita samain penyebutnya berarti VEB sama dengan ini, samain dapatnya 2. 2 bagi 2 kali 6 berarti 6 ditambah 0 ditambah 16 dikali 2 per 4 gitu ya. Nah, ini kalau ditotalin berarti 6 ditambah 16 berarti 22 per 2 dikali 2 per 4. 2 nya coret, berarti dapat VEB nya sama dengan 22 per 4 volt gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya menentuin arus? Tadi kan I1 nya berapa, I2 berapa, I3 juga berapa. Jadi kita carinya satu-satu, yang kanan-kanan dulu, tengah-tengah dulu, kiri-kiri dulu. Kita lewat yang kanan, dari VEB lewat kanan itu kan berarti yang sebelah sini. Berarti dia ketemu apa saja di situ? Berarti ketemu 2 ohm. Ingat, setiap ada ohm harus dikali dengan I, berarti I-nya I berapa? I-nya I1. Terus karena ketemu yang panjang dulu berarti plus 6. Dari E ke B balik lagi ke ini. Sudah, tidak ada apa lagi. VEB-nya sudah dapat 22 per 4. Berarti 22 per 4 sama dengan 2I1 ditambah 6. Berarti 22 per 4 dikurangi 6 sama dengan 2I1. Atau kita tukar aja ya, biar enak. 2I1 sama dengan, samain penyebutnya berarti 4. Berarti di sini 22 dikurangi 24, 6 kali 4 ya, sama dengan min 2 per 4. Atau 2 nya kita coret. Berarti dapat I1 nya sama dengan I1 nya sama dengan min 1 per 4 ampere. Kenapa tandanya min? Berarti min itu artinya arahnya salah. Karena tadi kita misalkan I1 nya itu arahnya ke bawah, yang ini misalkan arahnya itu ke bawah, jadi arusnya tuh bukan ke bawah, tapi yang betul itu adalah ke atas gitu kan ya. Dari gitu, jadi arahnya dia ke atas, sesuai ya tadi, karena dia kalau arus itu kan dari muatan positif ke negatif, kan tadi asumsi awal saja. Nah, sekarang gimana kalau menentukan I3? Kalau I3 berarti kita lewat tengah. Nah, kalau lewat tengah berarti di tengah ada apa aja? Sama caranya, karena di tengah itu hanya ada 1 R saja, berarti 2 I3 ya, tulis aja berarti 2 I3. VEB nya tadi dapat 22 per 4 sama dengan 2 I3, 2 nya coret sama 22, berarti di sini jadi 11, berarti I3 nya sama dengan 11 per 4 ampere. Sudah positif, berarti arahnya sudah betul ke bawah, seperti yang tadi kita asumsikan di awal. Nah, sekarang satu lagi, nyari I2. Berarti kalau nyari I2 lewat sini, yang lewat kiri, sini, ke bawah, ketemu apa saja sama caranya, tulis lagi. Berarti VEB sama dengan, karena dia ketemunya 1 ohm, yang ini 1 ohm, dan I2 berarti setiap ada ohm harus dikali dengan arus I2. Terus ketemu yang panjang dulu berarti plus 8. Sudah, tidak ada lagi. Ke sini ke B. Terakhirnya di B. Jadi dari E ke B.
VEB nya tadi sudah dapat 22/4 sama dengan I2 ditambah 8. Pindahin ruas, jadi 8 nya pindah ruas ke sana jadi negatif. Kita tulis langsung dibalik aja ya. Berarti 22/4 dikurangi 8. Samain, berarti 4. Berarti di sini 22, 4 kali 8 berarti min 32. Berarti I2 nya sama dengan min 10/4 ampere. Kenapa dia min? Berarti arah arusnya salah. Jadi yang ini bukan ke bawah, tapi arah arusnya ke atas, gitu ya.